Menarik karena kita akan discuss bersama nih Pak, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai penghapusan kuota impor. Kita tahu bersama bahwa niatannya baik Pak, namun banyak pertanyaan. Jika diterapkan tanpa transisi yang matang gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap struktur biaya produksi, mungkin di industri tekstil terutama bagi pemain-pemain hulu yang masih mengandalkan bahan lokal. Kita ke API terlebih dahulu, silahkan. Mungkin kita harus bicara dari awal muasalnya ya. Jadi keinginan mulia Bapak Presiden adalah satu, eh, kebijakannya tidak membuat dampak PHK baru. Betul. Dan keinginan Presiden juga job creation, menumbuhkan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya buat rakyat Indonesia, Ya. sehingga bisa menunjang keinginan Bapak Presiden grow kita 8%. Itu yang kita harus ingat selalu. Ya, jadi mungkin message membuka lebar keran impor ini harus disimak oleh kita bersama. Jangan sampai kita asal membuka kebijakan yang membuat ekses pasar kita jadi bolong, jadi kebuka, market kita terbuka lebar. Perlu kita amati bersama dampak dari kebijakan Trump ini yang melakukan reciprocal tariff kepada China ini, apalagi sekarang sudah di atas 100%. Mereka itu satu, mereka harus membuang barang-barang yang diorder yang tidak boleh dikirimkan ke Amerika. Ini cancellation order atau hold shipment di China ini bukan hanya tekstil dan berbagai macam produk. Dan mereka akan mencari jalan untuk mengeluarkan barang ini. Jangan sampai Indonesia dijadikan transshipment untuk mengeluarkan barang-barang yang sudah diproduksi di China, dikirim untuk ke negeri Paman Sam. Ini yang harus kita amati bersama. Jadi regulasi-regulasi yang ada di berbagai kementerian dan lembaga ini harus bisa menjaga keutuhan bersama sehingga PHK tidak terjadi lebih parah lagi. Ini ya, mengenai polemik ini Pak, kita tahu juga bahwa kondisi industri tekstil saat ini masih dibayangi rendahnya permintaan domestik, ada overstock. Apakah pelonggaran impor ini justru sebenarnya Anda lihat bisa memukul industri dari dua sisi sekaligus, oversupply dan tekanan harga, dan concern apa yang Anda telah sampaikan mengenai pernyataan ini sejak pernyataan ini disampaikan? Kebetulan saya di Sarasehan hadir, dan pada saat Bapak Presiden sebelum meninggalkan ruangan juga ada sempat berbincang-bincang dengan saya. Jadi Pak Presiden itu message-nya jelas, industri tekstil harus dilindungi. Dan industri tekstil adalah salah satu industri yang mempekerjakan cukup banyak pekerja. Dan saya juga sampaikan yang bekerja di industri tekstil itu lulusan SMP dan SMA cukup banyak. Dan angkatan kerja kita kalau berdasarkan pendidikan SMP dan SMA itu mayoritas boleh dikatakan 80% angkatan kerja itu SMA, SMP, SD. Kalau industri tekstil tidak bisa survive, tidak ada industri yang bisa menyangga angkatan kerja yang sebanyak ini. Dan Pak Presiden itu message-nya jelas sekali. Dan selalu sebelum meninggalkan juga beliau ada bicara kepada salah satu menteri, perhatikan industri TPT kita. Jadi mungkin jangan disalahkan arti bahwa Bapak Presiden akan membuka keran impor bahan baku seenaknya. Saya pikir beliau sangat arif dan bijaksana. Betul. Dan beliau message-nya jelas, Ya. industri tekstil nasional harus dilindungi. Tapi menurut Anda sejauh mana pemerintah nanti ketika ada implementasinya berjalan ya Pak ya, dan juga teknisnya berjalan, mampu mengawal ketat standar teknis dan kualitas barang impor agar tidak merusak pasar domestik? Apa saja catatan-catatan dari Anda? Mungkin peraturan-peraturan ini seperti yang Pak Toto bicara baru juga dibahas di Kemendak. Kita lagi mensinkronkan bagaimana kementerian dan lembaga tetap bisa mengawal balancing antara kebutuhan bahan baku, yang mana yang bisa diproduksi di dalam negeri, mana yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, itu yang impornya akan diberikan oleh kementerian. Jadi tidak serta-merta semua barang bebas melenggang
impor masuk ke Indonesia. Mungkin banyak yang mensalahkan arti ya. Apakah tapi justru Jadi menurut Anda, keseimbangan ya, industri, silakan Pak. keseimbangan industri pasti akan dijaga oleh pemerintah. Tapi apakah Anda melihatnya justru kebijakan ini terlihat seperti inkonsisten karena tidak sesuai dengan arah hilirisasi industri nasional yang selama ini digaungkan, Pak? Di mana posisi industri tekstil dalam konteks ini juga memang berusaha semakin diperbaiki lagi dengan gaung hilirisasi, Pak. Mungkin hilirisasi di industri tekstil sama di industri mineral itu sangat berbeda ya. Kalau Indonesia ekosistemnya itu untuk industri tekstil sudah sangat lengkap. Kita dari hulunya, kita punya bahan baku polyesternya, kita punya bahan baku rayonnya, dan rayonnya juga dari hutan tanaman industrinya ada di Sumatera. Dan sampai ke hilirnya pun kalau kita bicara pekerja di sektor penjahit pun kontribusi IKM itu sangat besar. Dan kalau kita dibuka keran bebas sampai finish produk, hilir produknya dibuka lebar, yang akan terdampak bukan dari industrinya saja, tapi sampai ke IKM-nya. Yang ini saya pikir itu bukan keinginan presiden. Presiden kita jelas-jelas, beliau bicara, beliau itu merah putih. Dan beliau juga message sebelum meninggalkan ruangan, beliau bicara apa? Industri tekstil yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak harus dilindungi.